kembali lagi di segmen Bincang-Bincang Koop bersama ITC Multifinance Mitra Setia Anda. Pembahasan kali ini kita bakal ngobrolin soal dibentuk untuk membentuk menjadi tegas tanpa harus keras. Siapa lagi narasumbernya kalau bukan Pak Plati? Halo Pak Plati. Halo Mbak Wiwi, perkenalkan nama saya Kasyanto SPD, Purnawirawan TNI AL yang saat ini saya bergabung dengan LPK Koop Indonesia. Mungkin boleh diceritain sebelumnya Pak Plati apa, tapi dari posisinya udah jelas sih, dulunya TNI ya Pak? Iya, memang latar belakang saya dulu dari TNI, ya, kemudian dari TNI itu, kemudian setelah saya selama masuk di TNI itu, saya dulu sebetulnya adalah di kapal ya dulu. Setelah di kapal, kemudian operasi saya dulu, penempatan pertama saya di KRI Teluk Semangka dulu, lambungnya 512. Ya. Terus kemudian sering operasi saya itu adalah dulu di Laut Cina Selatan yang sekarang ada berita-berita dulu menjadi permasalahan di Laut Cina Selatan. TNI AL berarti ya, ya Pak? TNI AL ya. Operasi saya di situ. Nah, awal mulanya dari pensiunan TNI ini terus jadi melatih di LPK Koop Indonesia ini gimana Pak? Itu banyak ceritanya ya sebetulnya. Ceritanya itu sebetulnya kalau di sini itu tidak bisa dipanggil pelatih ya saya dulu, karena memang yang namanya pelatih itu di dalam militer itu adalah mempunyai sertifikat khusus yang dididik di dalam lembaga kodikal namanya, itu membentuk para pelatih supaya untuk membentuk para militer yang dibentuk dari dasar, itu tujuannya untuk membentuk mental, membentuk fisik, membentuk jiwa bela negara dan wawasan kebangsaan. Sebetulnya itu dulu. Tapi karena dulu pada saat awal itu saya dapat panggilan dari dulu, kalau tidak salah namanya Mayor Bisri, itu sebagai atasan saya ditugaskan untuk pindah ke Malang, ya, itu yang namanya Lanal Malang, itu tempat habitat saya untuk menimba ilmu. Ya, saya tahu dasar melatih ya bersama kawan-kawan yang teman mitra saya yang ada di Lanal Malang. Sebetulnya saya memang tidak mempunyai basic melatih karena saya sering berhadapan ditugaskan dengan dari pimpinan kadang-kadang untuk bisa melatih SMK mitra yang bekerja dengan Lanal Malang, sehingga saya didapuklah pelatih. Jadi otodidak sebagai pelatih itu sebetulnya. Mungkin ada korelasinya sama basic pengajar, kan tadi ada gelar SPD-nya Pak pelatih. Memang awalnya karena ada sekolah SMK Negeri 2 Duren dulu di Malang, itu belum ada guru, ya. Itu bersama teman-teman dari dinas-dinas terkait, dari Dinas Kelautan Perikanan, kemudian ada dinas dari Angkatan Laut, kemudian dari dinas yang namanya dari instansi setempat, dinas pendidikan, sehingga ada permintaan dari pemerintah daerah, dari khusus Malang itu, kebetulan sekolahan itu adalah sekolahan yang dulu basisnya adalah sekolah kelautan dan perikanan. Sama pada saat itu di sekolahan itu adalah membentuk anak-anak yang dari perikanan juga dikirim di Jepang. Gitu. Nyambung ya berarti? Jadi nyambung, karena pada saat itu kita diperintahkan dari Surabaya pindah ke Malang itu, memang sebetulnya saya tidak punya pengalaman untuk mengajar ya. Nah, begitu saya mendapat tugaskah, dengan keyakinan saya, insya Allah saya akan bisa
menerapkan ilmu saya, karena memang saya dari dulu sekolah di keguruan, saya bisa mengkolaborasikan pendidikan militer dengan pendidikan keguruan, sehingga akan kita kolaborasikan. Udah berapa lama Pak Pelatih di sini? Kalau di LPK Koop Indonesia itu ingat saya mulai tanggal 25 Maret 2022. Itu pun terkait dengan mantan murid saya yang dari SMK Negeri Duren itu, yang namanya Mas Wahyu atau yang dipanggil Sarpon. Nah, itu mantan murid saya. Kemudian dia masih ingat sama saya, cuma dia mungkin basa-basi karena pengen ya mungkin dia tahu latar belakang, mungkin cara mendidik saya. Ya memang pada saat itu saya berbasis militer, ada sedikit keras ya. Jadi artinya keras itu membentuk untuk ketegasan. Ya, tadi keras itu dalam tergantung dari lingkup ya. Kalau kita pada saat itu mendidik di kelautan itu anak berhadapan di laut itu berhadapan dengan alam yang keras, ombak yang besar, badai, itu artinya keras. Jadi arti keras itu bukan kita memukul, kita bukan menempeleng, bukan itu. Tetapi yang diartikan keras kalau di dalam pendidikan di kelautan dulu itu ada terkait dengan lingkup kerjanya. Lingkup kerjanya kebetulan pada saat itu adalah terkait dengan ombak yang kebetulan awal mula itu memang sekolah kelautan yang nanti penugasannya memang dia di laut, dia akan ditempa dengan ombak, ditempa dengan badai, ya kan, kemudian dengan kekuatan fisik, kekuatan mental, sehingga dia akan menjadi tahan banting apabila nanti berhadapan di laut. Nah, kemudian terkait dengan murid saya itu tadi, yang namanya Wahyu itu nelpon saya, ya terkenal nelpon, Pak Kas masih kenal saya, namanya Wahyu, karena murid saya kan waktu itu kan banyak ya yang namanya Wahyu. Yang namanya Wahyu ada yang di kelautan itu ada jurusan teknik kendaraan ringan, kemudian ada yang Wahyu yang namanya dulu di nautika yang kapal perikanan. Nah kalau yang kebetulan di Wahyu itu dulu kan di darat, tetapi secara pembentukan fisik karakter itu adalah tidak lepas dari pendidikan pelatihan saya yang melatih. Makanya dia ingat pada saat di Koop ini nelpon saya, pelatih Pak Kas manggilnya kan Pak Kas ya, kalau murid saya kan manggilnya kan Pak Kas sampai sekarang itu memang akrabnya manggilnya Pak Kas. Nah terus itu telepon, kemudian saya boleh datang ke rumah, ngapain juga gitu. Nah, saya hanya ingin main ke rumahnya Pak Kasyanto. Nah begitu saya siapkan ini, Wahyu yang mana ya, karena murid banyak ya. Ya kebetulan bersamaan dengan Pak Bagas, ya tuh Pak Irfan. Kemudian sama Pak Yusron. Lah kebetulan Pak Yusron itu pada saat saya ngajar di kelautan itu, Pak Yusron itu ternyata teman saya. Beliaunya ngajar bahasa Jepang di SMK Kelautan itu, saya sebagai guru nautika dan ngajar di nautika dan termasuk melatih anak-anak yang di SMK Kelautan itu. Nah, kemudian dia datang di situ ya, ternyata yang diomongkan itu butuh pelatih karena memang Pak Wahyu, saya jawab, kalau biasa saya carikan teman, saya gimana Wahyu? Enggak, kalau pengennya ya Pak Kas nanti. Jadi di Bandung ya Wahyu, tapi nanti saya akan coba saya. Ya alhamdulillah sampai bisa bertahan hampir 4 tahun ya, enggak 5 tahun ini. Lumayan berarti. Ya lumayan juga. Ya awalnya memang saya tidak mengiyakan ya, karena pada saat Wahyu datang itu, saya masih ngajar di SMK 13 yang berbasis Taruna juga, pelayaran. Ya, di pelayaran.
kemudian setelah ini Wahyu kelihatannya kok kasihan di koop ini, saya bantu. Tapi saya bantu, saya jajaki dulu, nanti suatu saat teman saya itu mau saya untuk alihkan di sini, saya masih mau membina di SMK 13 ini. Nah, akhirnya ternyata yang teman saya ini Yang tidak siap, direkomendasikan. ya, yang saya rekomendasikan itu ternyata apa? Beliaunya meninggal dunia. Akhirnya sayalah yang harus melaksanakan di sini. Nah, sebetulnya saya waktu itu masih ngajar di SMK 13. Yang sudah pensiun sebetulnya, ya, sudah pensiun itu. Nah, Pak Kas pas udah masuk ke LPK Koop Indonesia buat melatih, kan di sini peserta-peserta yang buat berangkat ke Jepangnya usianya rata-rata masih muda ya? Iya. Gimana nih Pak Kas, kesulitannya tuh seperti apa? Ya. Ketemu sama Inilah yang anak-anak namanya muda. kita ketemu dengan anak-anak muda yang apa ya? Yang mungkin pengaruh dengan apa ya? Lingkungan ya. Pengaruh dengan lingkungan yang anak-anak sekarang itu inginnya kan happy saja ya. Jadi tidak memikirkan ke masa depannya bagaimana. Dia mungkin masuk di sini itu betul-betul diyakinkan atau tidak. Saya kurang paham karena tidak dari LPK penyangga ya. Tapi yang jelas sudah masuk di sini adalah merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang pelatih atau pendidik mereka. Mau tidak mau saya harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk mendidik anak ini menjadi generasi apa itu? Kuat mental. Mental, kemudian karakter yang dari berbagai macam karakter. Latar belakang Ya, yang berbeda-beda. latar yang ada yang anak dari pondokan, ada anak yang dari jalanan, ada yang bermacam-macam. Yang kita harus satukan di SMK Koop ini. Di LPK Koop ini. Nah, akhirnya bagaimana ya caranya? Karena memang saya pada awalnya basis saya militer, kalau militer itu didikannya keras, tetapi saya punya prinsip jangan sampai saya keras. Saya didik anak ini menjadi anak yang tegas dan mempunyai pondasi yang kuat di dalam membekali mereka itu mental, fisik, karakter, disiplin yang tinggi sehingga dia mempunyai modal kerja. Ya, kita harus bisa menyesuaikan dengan anak-anak yang ada di LPK Koop Indonesia yang berbagai macam karakter, kita satukan. Nah, kita lahirkan, kamu di sini bukan dari daerah masing-masing, kamu lahirlah dari LPK Koop Indonesia. Saya mempunyai prinsip supaya anak ini menjadi satu, yaitu ada lulusan dari LPK Koop Indonesia itu tadi. Terus buat dari Pak Pelatih membedakan antara si ketegasan ini buat membangun mereka sama sikap keras yang justru mungkin mereka nganggapnya malah jadi jatuhin mental mereka tuh gimana ngebedainnya Pak? Kalau kita menjatuhkan mental itu ya kadang-kadang membangun untuk menjatuhkan mental kita angkat. Ya, bagaimana kita puji ya kan. Orang yang kira-kira mempunyai IQ yang sangat rendah, tetapi apabila anak ini ditekan dia akan menjadi down. Tapi kita angkat. Orang yang sukses itu tidak orang yang harus pintar, tetapi justru ketekunan orang-orang yang mungkin dari mulai dasar yang mungkin tidak terlalu pintar, tetapi dia mempunyai kemauan yang tinggi, kita angkat supaya si anak ini bangkit. Ya, supaya dia tidak mental down. Terus kemudian kita mempunyai gaya di lapangan. Kalau kita mempunyai gaya di lapangan selalu monoton keras terus, anak menjadi penakut. Ya, menjadi tidak berani ngomong. Kemudian ya sedikit kita bergurau, tapi bergurau yang serius. Artinya sersan, santai tapi serius. Sersan, gitu. benar. Berarti itu cara buat Pak Pelatih ya, buat mendekatkan ke pesertanya. Jangan anak-anak itu merasa dengan kita tuh menjauh. Tapi justru anak-anak itu lebih mendekat dengan kita. Itu udah harus bagaimana
yang anaknya maunya down, kadang-kadang yang selalu mempunyai permasalahan. Karena anak-anak yang datang di sini banyak berbagai permasalahan sebetulnya ya, secara pribadi, baik di rumah maupun mungkin di lingkup kampungnya ada permasalahan. Itu kita gali. Apa sih permasalahan anak ini? Ada yang anaknya kadang-kadang memang tujuannya dia ke Jepang itu, anak-anak itu sebetulnya memang anaknya orang tuanya sakit-sakitan ada, sehingga banyak penderitaan, sehingga nah anak-anak itu kita beri semangat, ya kamu harus bangkit, kamu dibanggakan orang tua, kamu dibanggakan saudara-saudaramu, sehingga kamu harus bangkit. Setelah kamu pulang dari Jepang harus kamu sukses kan itu. Karena memang harapan kita kepada anak-anak itu di dalam menyampaikan setiap apel pagi tidak lepas dari itu. Jadi seorang pendidik atau seorang pelatih di sini berharap anak-anaknya ini begitu nanti dia sudah apa yang menjadi tujuan awal pada saat dia masuk di koop ini, harus tujuan yang awal itu setelah nanti sudah sesuai kontrak akhirnya harus sukses. Harapannya seperti itu. Nah, kita sebagai pelatih tidak mempunyai tendensi apa-apa. Apabila dia sukses, apabila dia tidak mempunyai permasalahan di Jepang, ya dia ya punya cerita yang mungkin kerjaannya enak, saya kerasan. Ini banyak ya secara pribadi saya kepada anak-anak ini kadang-kadang masih kontak ya. Kadang-kadang malam-malam, walaupun kalau di sini sudah jam 10, dia video call-an, secara kelompok saya layani. Saya tidak pernah, oke, pelatih saya sering diundang sama anak-anak ini. Ternyata betul pelatih ya, saya dulu dididik seperti ini, ternyata yang saya hadapi di Jepang seperti ini, itu sering. Terus ada yang mungkin ini yang saling berkesan itu namanya Ferry Gamiat, ya nggak tahu dari Sukabumi itu. Dulu ya memang di sini mentalnya down itu dulu, mentalnya down sekali. Ya, saya bisa bahasanya pun dia, tetapi karena terus saya gembleng terus semangat, ya, alhamdulillah sampai dia berprinsip. Pernah ngomong kalau saya tidak ada pelatih saya mungkin tidak kuat di sini. Saya sampai berprinsip itu. Ya itulah berarti saya mempunyai kebanggaan, berarti saya mempunyai makna bahwa mendidik anak itu di dalam pembentukan karakter, fisik, mental itu yang sangat penting. Tidak lepas dari bahasa ya, karena bahasa juga ada sebagai alat komunikasi di dalam kerja. Itu yang sering saya tekankan kepada anak-anak. Nah, saya juga sering lihat nih Pak Pelatih, di luar dari tadi, peserta ini suruh ada koreo baris berbaris, yel-yel gitu, itu tuh identik banget sama TNI kan? Ya, itu dari Pak Pelatih langsung atau bagaimana? Sebetulnya itu adalah pembentukan watak. PBB itu membentukkan watak. Yang namanya pendidikan selama 3 bulan dalam militer itu adalah namanya pembentukan. Jadi pembentukan watak yang mempunyai ego yang tinggi akan kita kolaborasikan supaya dia bisa bekerja sama dengan teman-teman yang berbagai macam karakter itu, sehingga dia bisa membentuk pribadi, sehingga bisa kerjasama, membentuk tim yang bagus, sehingga anak-anak ini nanti dalam PBB itu adalah bagian dari pembentukan fisik juga. Terus kemudian ada, itu bukan yel ya, kalau yang yel itu hanya estimasi waktunya boleh hanya 10 menit, 5 menit. Kalau di sini ini anak-anak ini parade. Makanya saya rubah. Kalau dulu yang namanya yel itu waktunya hanya antara 5 menit, hanya 10 menit. Tetapi ini kan panjang, sampai 30 menit. Itu adalah mempunyai tujuan, itu yang pertama membentuk teamwork, yang kedua adalah membentuk pola pikir, kemudian yang membentuk fisik. Selain kita fisik yang ada di lapangan kerja itu, kita bentuk fisik secara bersama-sama, secara bekerja sama, secara kompak. Itu adalah itu tujuannya. Ternyata ada makna dan tujuannya ada dari baris tujuannya, berbaris walaupun ini. Baris berbaris, kemudian ada parade koop. Kalau sekarang yang saya namakan parade koop, itu ada durasinya sekitar 30 menit. Nah, supaya saya kolaborasi dengan langkah baris, dengan musik, sehingga dia mempunyai pikiran yang
senang. Itu. Karena kalau dia dibuat tegang terus apa yang terjadi? Fisiknya lemah, Mentalnya. yang terjadi mentalnya jatuh, pingsan kan gitu. Tetapi karena dengan gabung dengan musik dengan ini sehingga Jadi happy. anak itu merasa happy. Karena apa? Secara ilmu itu kalau orang belajar matematika terus diberondong dengan matematika terus tanpa diikuti dengan musik, dengan ini. Karena musik itu adalah sebagai penyeimbang. Ya mungkin yang tidak mengerti, mungkin bahwa antara kolaborasi pengetahuan, apalagi yang terkait dengan eksakta ya, yang belajar matematika atau diberondong belajar terus, jebol otaknya. Tetapi kita Harus seimbangkan, ada nggak tahu. Ya nanti saya kerjasama dengan anak-anak yang dari GH, kalian coba ngarang yang ini, kemudian nanti kita ini tujuannya memang itu. Tujuannya apa? Supaya anak itu merasa senang, tapi bergerak. Ya. Itu tujuannya memang. Jadi mempunyai tujuan. Iya, ternyata. Kadang-kadang yang orang yang tidak senang, kadang-kadang bosen kan gitu. Tetapi anak itu merasa gimana ya ini terlalu lama kita hapuskan, anak-anak nggak mau. Ini jelas disinya kita pelatih. Hiburan, Saya senang. Makanya dari generasi-generasi secara hierarki terus dia memberikan ilmu ini ke sini ini. Sebetulnya bukan dari saya ya, dari anak-anak sendiri. Karena semangat yang tinggi, saya hanya memoles saja. Karena apa? Itu dulu kan sudah ada. Jadi sejak saya masuk di sini yang namanya, kalau dulu namanya Yel. Tapi dalam prinsipnya Yel itu enggak sepanjang ini. Kalau waktu estimasi waktunya sampai 30 menit bukan Yel, itu namanya adalah parade. Jadi namanya sekarang saya namanya, kalau saya nyampaikan, yuk mari latihan parade Co-op Indonesia kan gitu. Tujuannya apa? Ya kalau parade ini anak-anak mempunyai ini kan, mempunyai ciri-ciri sendiri. Siapapun yang mau nyontoh juga sulit. Karena setiap gerakan dia itu mempunyai makna. Kalau ini Pak Pelatih, peserta yang biasanya kan suka ada yang melanggar gitu. Pak Pelatih ini hukumnya gimana? Ya, yang ini jangan disalahartikan hukuman ya. Yang namanya kita seorang pelatih itu adalah pembinaan. Oh, pembinaan. Ya, jadi bukan hukuman. Bukan hukuman. Kalau hukuman itu mungkin dia melanggar aturan aturan dalam kepolisian, dia dihukum, dimasukkan penjara, itu dihukum. Tetapi kalau di dalam pendidikan itu adalah pembinaan. Yang boleh dibina adalah fisik. Fisik ada aturannya, ada koridor-koridornya, cara mengatur pembinaan fisik. Mungkin ya untuk menguatkan kaki bagaimana jalan jongkok, ya kan. Untuk mengatur pernapasan bagaimana lari. Untuk menguatkan tangan bagaimana pull up atau sit up atau push up dan lain sebagainya. Itu adalah pembinaan fisik. Kadang-kadang orang disalahartikan bahwa itu hukuman. Kalau istilah Jepangnya apa monda ya. Monda ya. Ya sepertinya monda ya, kalau monda itu adalah pembinaan fisik kan gitu. Nah, untuk dari pembinaan tadi, mungkin kan banyak peserta yang tetap keras kepala, dia tetap melanggar aturan atau gimana? Cara Pak Kasni buat menahan emosinya gimana, Pak? Ya, kalau secara pribadi saya sudah bertahun-tahun menghadapi anak-anak ini ya, mulai dari tahun 2004 yang menghadapi yang berbasis taruna, kemudian yang berbasis sekolah biasa, kemudian sebetulnya saya panggil dulu. Ada yang anak di sini belum punya aturan tata tertib, tahu berhadapan dengan jinjit itu matanya melotot ya, kemudian keluar pintu dibuanting ya kan. Nah, tetapi saya sebagai seorang pembina, pelatih, kebetulan saya juga seorang pendidik dulu, saya panggil dulu. Ada yang namanya itu saya panggil, kalau kamu berhadapan dengan jinjit caranya begini. Saya menyadari kamu belum pernah tahu aturannya ini, tetapi karena tujuanmu apa, kalian ke Jepang apa, kalau memang tujuanmu memang kalian supaya kalian untuk merubah kehidupan, ya kamu harus ikuti selama 3 bulan. 3 bulan itu sangat singkat loh ya, sangat singkat. Tapi alhamdulillah kalau dibanding-bandingkan secara umum tuh anak-anak itu jiwa kedisiplinannya tinggi. Sampai sekarang tuh kemarin ada di sini tuh membandingkan ya. Ada orang yang membandingkan, orang yang umum ya, yang pernah
menggunakan gedung ini. Kok beda ya anak-anak pendidikan dari koop itu anaknya kok disiplin ini. Itu dari lingkup di sini saja. Itulah cara orang-orang yang keras kepala. Tapi alhamdulillah anak-anak itu saya ambil hatinya, saya panggil dulu, saya arahkan. Alhamdulillah anak-anak itu enggak yang terlalu keras enggak ada. Nah, kalau nilai sama prinsip yang pengen Pak Kas tanemin ke mereka itu seperti apa entah? Ya. Atau karakternya mereka yang ingin dibentuk atau Yang karakter saya yang bentuk di sini adalah supaya menjadi pribadi yang baik ya kepada anak-anak. Saya selalu menanamkan kalian masih generasi muda harus mempunyai mempunyai moto. Motonya apa? Yaitu kelestarian suatu makhluk hidup itu akan mewariskan sifat-sifat itu kepada keturunannya. Kalau kamu mulai dari sekarang tidak bisa membentuk karaktermu menjadi pribadi baik, kamu besok akan diturun sama keturunannya selanjutnya. Iya, selanjutnya. Maka bentuklah sekarang menjadi pribadi yang baik sehingga kamu menjadi kebanggaan, ya kan? Kalau bisa setelah pendidikan ini walaupun singkat kamu menjadi kebanggaan di rumah, kalau bisa ke orang tua, kalau bisa ke masyarakat setelah pendidikan. Berguna. Alhamdulillah dulu di sini kan anaknya bos, ya. Setelah dia itu tidak mengenal di sini, cerita sendiri beliaunya, ya cerita sendiri. Wah anak saya setelah pendidikan dari koop itu jiwa tanggung jawabnya tinggi. Padahal dia juga dipekerjakan di Jepang sekarang. Ya mungkin dari anaknya bosnya dari lingkup mitra kita lah. Itu saya juga merasa bangga yang dulunya nggak peduli terhadap usahanya orang tuanya, tapi alhamdulillah dia sangat berubah, anaknya konsisten, tidak mengandalkan walaupun dia anaknya bos dari ini, dia tidak merasa jangan saya dikenalkan, nggak kenal saya pada saat itu namanya Bima. Ini yang menjadi kebanggaan saya bisa berubah total. Beliaunya juga dia yang bosnya itu juga menceritakan kepada saya bisa berubah total. Saya merasa bangga kalau begitu. Berarti banyak ya pengalaman berkesan Pak Kas ini karena juga pesertanya dari semenjak Pak Kas melatih sampai sekarang juga banyak banget kan. Iya. Tapi kalau yang mungkin ada lagi gitu yang paling berkesan sama Pak Kas yang dulunya sulit diatur tapi sekarang mungkin sudah sukses. Alhamdulillah ya. Dulu dari LPK yang mitra-mitra yang dulu di sini bahasanya rendah, tetapi dia hanya modalnya fisik. Alhamdulillah anak-anak yang sudah di sini sering menghubungi saya. Terima kasih pelatih, ya kan. Saya merasa atas didikannya termasuk dengan saya dengan modal fisik saja karena bahasanya nol saya dulu alhamdulillah masih karena ya mental itu tadi. Iya. Karena di dalam bekerja di Jepang itu terutama mental ya. Kalau mentalnya sudah nggak kuat biasanya ngeluh. Ya, kita tidak bisa 100% ya. Kita kalau hajat kita menuju 100% sulit ya, tetapi paling enggak kita mendidik dalam sekian persen kita yang paling wajar lah, yang ada yang kabur atau mungkin karena nggak kuat mentalnya, mungkin secara pribadi dia mempunyai di rumahnya mungkin terlalu manja dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sudah hampir sekian persen itu anak-anak laporannya, alhamdulillah saya tanya kerasan. Kadang-kadang saya guyon. Kamu kerasan yang pertama karena belum tahu gajinya ya, saya bilang gitu. Begitu sudah tahu gajinya, siap. Semangat. Ini teman saya dari militer. Ya, dari teman militer dari itu. Dulu sudah nyamuk, pelatih saya cukup paling hanya 1 tahun. Sampai sekarang, sampai hampir 3 tahun, sebentar lagi mau pulang. Alhamdulillah dia, loh kok kamu nggak jadi pulang? Iya pelatih, saya lanjutkan sampai 3 tahun. Alhamdulillah saya kuat. Kuat karena gajinya besar ya, saya bilang gitu. Mungkin terakhir Pak Pelatih mimpi dan harapannya dari Pak Pelatih buat peserta yang berangkat? Yang jelas sebagai pelatih atau pendidik kita berharap anak-anak yang sudah berangkat ke Jepang ya, ini saya sampaikan anak-anakku yang ada di Jepang,
apa yang menjadi tujuan awal, kalian ya hindari hal-hal yang negatif, ya berpikirlah yang positif, kemudian kalian mempunyai tujuan awal, ya harapannya pelatih, kalau kalian sudah di sana rata-rata pasti pengennya jadi pengusaha ya. Yaitu kadang-kadang saya bekali suatu saat kamu harus bisa ilmu dari hal yang terkecil, dari dasar yang kamu ambil itu, mulai dari tanah kamu ambil, itulah sebagai modal suatu saat kamu menjadi orang sukses, menjadi seorang pengusaha yang sukses, sehingga itu adalah modal kalian nanti kalian untuk bekerja menjadi seorang pemimpin. Gitu. Harapannya ya menjadi seorang pengusaha yang sukses, ya. Karena orang sukses itu tidak harus menjadi seorang pegawai negeri, TNI, polisi, ABRI. Yang sukses itu adalah orang dari swasta. Erick Thohir kan dari usaha, ya kan. Terus siapa itu tadi Menteri siapa? Hartanto ya. Nah, itu juga dari orang swasta yang sukses semua kan. Ya harapan kami ya kalau bisa nanti dia jadi generasi-generasinya beliau yang memimpin negara ini. Gitu. Harapan kami seperti itu. Karena jiwa kami menanamkan kepada anak bangsa ini adalah tentang betul-betul setelah dia nanti sukses itu mau membangun negara ini. Kalau siapa lagi generasi-generasi penerus ini yang tidak mau membangun negara ini, kalau semuanya tidak peduli terhadap negara ini, tidak ada kepedulian kepada negara ini, siapa lagi? Yang harapannya seperti nanti dia menjadi generasi yang mau membangun bangsa dan negara kita ini. Oke, terima kasih banyak Pak Pelatih, Pak Kas, sudah menyempatkan waktunya buat bercerita. Ya, sama-sama Mbak Willy, ya syukur alhamdulillah saya bisa berbincang-bincang kepada Mbak Willy. Ya. Betulnya saya nggak biasa ngomong-ngomong biasanya. Gak apa-apa. Ya, saya closing dulu ya Pak. Terima kasih buat. Ya, karena beliaunya ini. Terima kasih buat sama-sama. Terima kasih buat Minasang di rumah yang udah nonton, dan terima kasih juga untuk ITC Multifinance, mitra setia Anda. Jangan lupa tonton episode selanjutnya. Jane. Dadah Pak. Jane. Terima kasih.